Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Kitabul Bai'. Kitabul Bai' ini kitab pada menyatakan hukum berjual beli. Pada menyatakan hukum berjual beli. Bermula rukunnya, rukun jual beli, seperti barang yang tersebut di dalam kitab Majmu'. Kitab Majmu' berarti kitab Majmu' Syara' al-Muhadzab. 3 perkara. Jadi rukun jual beli ada berapa? 3. Pertamanya akid. Ya, akid itu meliputi yaitu bai' dan mushtari. Rukun jual beli yang pertama akid, yaitu bai' dan mushtari. Dan keduanya ma'qud alaih, yaitu saman dan musamman. Dan ketiganya sigot. Sigot itu meliputi ijab dan qabul. Jadi rukun jual beli ada berapa? 3. Ya, akid. Akid meliputi bai' dan mushtari. Apa itu bai', apa itu mushtari, nanti kita bahas. Dan keduanya ma'qud alaih, meliputi saman dan musaman. Dan ketiga sigot. Sigot meliputi ijab qabul. Jadi kalau dirinci rukun jual beli 6. Ya, itu kalau dengan jalan rincian. Ya, bai', mushtari, saman, musaman, ijab, qabul. 6. Ya, tapi kalau mau dengan jalan ringkas, aqidaini, akid. Ya, akid atau aqidaini. 2 orang yang berakad. Ya, 2 orang yang berakad berarti meliputi bai' wal mushtari. Bai' adalah penjual, mushtari adalah pembeli. Kemudian ma'qud alaih. Ada barang, ada harga. Ya, ma'qud alaih, barang dan harga. Barang yang diperjualbelikan dan ada harga sebagai ganti dari barang yang diperjualbelikan. Itulah yang dinamakan saman dan musamman. Yang ketiga sigot. Sigot itu meliputi ijab dan qabul. Sekarang kita berdagang nih tak ada ijab qabul. Mana lah tuh jual beli kita? Iya kan? Makasih itu ijab qabul? Tidak. Bukan ijab qabul itu. Boleh ya, Wak? Iya. Makasih, Wak. Sama-sama. Itu bukan ijab qabul. Sementara rukun jual beli ini harus ada ijab qabul. Tak salah jual beli kita ini berarti. Nah, nanti ada pembahasannya ya. Jual beli yang tak pakai ijab qabul apa namanya? Nah, itu nanti akan kita bahas. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fikih muamalah pembahasan kita. Ya, fikih muamalah. Tapi fikih muamalah itu bukan hanya sebatas jual beli saja, enggak. Ya. Yang masuk muamalah bukan hanya sebatas jual beli. Cakupan muamalah ini lebih luas loh dari cakupannya ibadah. Fikih itu kan ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Nah, cakupan fikih muamalah itu lebih luas daripada fikih ibadah. Dan dalam sehari waktu kita 24 jam, ya, itu lebih banyak muamalahnya daripada ibadahnya. Berarti belajar tentang masalah hukum-hukum ibadah itu perlu, dan juga belajar tentang hukum-hukum muamalah sama perlunya dengan belajar fikih ibadah. Jadi belajar fikih muamalah dengan fikih ibadah itu sama perlunya, sama wajibnya. Bahkan sekali lagi saya katakan dalam sehari ya kita lebih banyak melakukan transaksi muamalah daripada ibadah. Berarti kita lebih butuh ilmu sebetulnya dalam perkara muamalah. Nah, seperti itulah dia. Jadi makanya perlu sekali hadirin untuk kita belajar fikih muamalah ini agar kita nanti bisa mengukur. Kita bisa menilai apakah transaksi-transaksi muamalah yang kita laksanakan itu termasuk haramkah, halalkah, bolehkah, tidakkah.
Nah, jangan sampai kita terjebak kepada muamalah yang ternyatanya tidak legal menurut syariat. Tidak legal atau ilegal, berarti haram, ya, atau tidak sah menurut syariat, tapi kita tetap menjalankannya. Maka di situ ya hilanglah keberkahan daripada rezeki yang kita peroleh. Makanya sangat perlu sekali untuk kita belajar fikih muamalah ini. Nah, baik. Tapi kenapa? Tadi udah disampaikan, dalam semasa sehari, sebetulnya kita lebih banyak muamalahnya daripada ibadahnya. Tapi kenapa dalam kitab fikih, mestilah fikih ibadah itu didahulukan pembahasannya daripada muamalah? Kenapa demikian? Ya kan, kalau kita buka kitab fikih, mana yang duluan dibahas? Fikih ibadah apa fikih muamalah? Fikih ibadah. Itu menunjukkan ibadah itu lebih penting dari mikirin duit doang. Ya, ibadah itu lebih penting daripada sekadar mikirin duit melulu. Jangan mikirin duit melulu, muamalah melulu, sampai tidak ibadah, sampai nggak ngaji. Makanya ulama menyusun, mentartibkan bab fikih ibadah itu di awal pembahasan kitab-kitab fikih mereka, lalulah fikih muamalah di hujung-hujungnya. Nah, itu hikmahnya seperti itu. Jadi kita hidup ini jangan mikirin apa? Dunia melulu. Muamalah itu kan urusan dunia. Ya, ibadah itu ya jelas, ya, itu masalahnya untuk akhirat. Nah, makanya tetap didahulukan fikih ibadah dari fikih muamalah. Walaupun dalam kehidupan nyata dalam sehari-hari kita lebih banyak melakukan transaksi muamalah daripada ibadah. Kita cerita sholat cuma 5 waktu, sebentar aja ya. Subuh 15 menit siap nggak? Siap, ya. Zuhur 15 menit selesai enggak? Selesai. Asar 15 menit selesai. Nah, sementara kita muamalah kerja misalnya, cari nafkah dari jam 8 pagi sampai kadang jam 6 sore, jam 5 sore. Mana lebih habis banyak waktunya? Muamalah apa? Ibadah. Muamalah. Tapi meskipun demikian, tetap ya fikih ibadah disusun di kitab-kitab yang awal, pembahasan awal di kitab-kitab fikih itu mengindikasikan, menunjukkan bahwasanya ya bahwa hidup itu jangan cuma mikirin duit melulu, dunia melulu, ya, tapi dahulukan adalah urusan akhirat. Ya, baik. Nah, jadi kita perlu belajar muamalah ini supaya kita terhindar dari transaksi-transaksi yang ilegal, ya, menurut syariat kita, yang tidak dibenarkan menurut syariat kita. Sekali lagi, muamalah bukan urusan jual beli saja, ya, masalah gadai, ya, atau yang lain-lainnya, sewa menyewa, itu juga termasuk muamalah, ya, luas sekali cakupannya, ya. Baik, mulai malam hari ini insya Allah ada 2 kitab yang kita baca. Nah, tadi sudah dibaca ibaratnya, rukun jual beli ada berapa tadi? 3 secara garis besar, ya, tapi kalau diperinci jadi 6. Nah, dalil yang mendasari ya kebolehan transaksi muamalah berupa jual beli, ya, jual beli apa hukumnya? Hukum asalnya mubah, hukum asal, ya. Ketika ditanya apa hukum, maka kembali kepada hukum yang 5, wajib, ya, sunnah, mubah, makruh, haram. Makanya kita belajar fikih sudah sepantasnya juga belajar usul fikih, ya, supaya sinkron dia. Jadi ketika ditanya apa hukum ini, maka harus dikembalikan ke salah satu hukum yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu baru benar. Tapi ketika apa hukum salam-salaman setelah sholat, bid'ah, nah, ini nggak ngerti usul fikih ini, karena bid'ah itu nggak termasuk hukum. Dari mana ada sejarah bid'ah itu masuk kepada ranah hukum taklifi, ya? Mau dipaksa ke hukum wad'i pun nggak ada bid'ah. Nah, jadi aneh sekali mereka, ya. Nah, kalau mereka yang buat nggak apa-apa, kalau kita dibilang bid'ah, ya, mengumumkan kematian, ya, di medsos, bid'ah. Nah, tapi karena ustadz yang meninggal nggak apa-apa, kan gitu ya. Nah, untuk orang itu yang nggak bid'ah, untuk kita aja bid'ahnya itu. Nah, jadi hukum asal kebolehan, ya, melakukan transaksi muamalah berupa transaksi jual beli, ya, hukum asalnya adalah mubah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dan ijma. Jadi kebolehan melakukan transaksi jual beli
itu dalilnya adalah ijma, ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi hukum tertinggi itu ijma, ya. Hukum kita ada 4, ya, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, ketika ditanya hukum tertinggi dalam hukum syariat apa? Ijma, bukan Al-Quran, bukan hadis. Ini orang kalau nggak ngaji pasti protes. Itulah kalian belajar kepada guru yang nggak benar. Sejak kapan Al-Quran hadis nomor 2-kan? Nah, ini karena nggak belajar usul fikih tadi. Hukum tertinggi syariat kita adalah ijma, ya. Lalu kemudian Al-Quran, lalu kemudian, ya, hadis, lalu kemudian qiyas. Nah, kenapa tidak Al-Quran saja, ya, sebagai hukum tertinggi dalam hukum syariat? Kalau Al-Quran masih ada kemungkinan khilafiyahnya, ya, perbedaan pendapat di dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Contoh misalnya ayat Al-Quran, "Au lamastumun nisa", ya, tentang batalnya wudu bersentuhan laki-laki dengan perempuan. "Au lamastumun nisa". Kita pakai dalil Al-Quran saja misalnya, tentang batalnya laki-laki perempuan yang bukan muhrim bersentuhan. Nah, Imam Syafi'i menafsirkan ayat "Au lamastumun nisa", kata lamasa di dalam ayat ini menurut Imam Syafi'i bersentuhan kulit dengan kulit. Baik ada syahwat, nggak ada syahwat, wudhu batal. Itu Al-Quran tuh, ya, dalilnya. Tapi menurut mazhab lain tidak seperti itu. Bersentuhan saja kalau nggak ada syahwat, nggak batal. Kalau kita masih muda, saya nih, salaman sama nenek-nenek, mazhab kita batal apa enggak? Ya, walaupun tidak ada syahwat. Tapi mazhab lain tidak batal, nggak mungkin. Yang muda dengan tua ada syahwat. Bagi yang tua terutama nggak mungkin. Ya, atau yang muda nggak mungkin. Jadi nggak batal kalau nggak ada syahwat, mazhab lain. Artinya kalau dalilnya cuma Al-Quran saja ataupun hadis saja, potensi untuk terjadi khilafiyah, potensi untuk terjadi perbedaan pendapat itu besar sekali. Tapi kalau sudah disebutkan dalilnya ijma, maka nggak bisa berbeda pendapat. Dianggap sesat. Sholat 5 waktu wajib, berdasarkan apa wajibnya? Ijma. Jadi kalau ada orang bilang sholat nggak wajib, gila. Ada pula viral itu video, yang bisa bahasa Suryani, nggak sholat zuhur nggak apa-apa, ganti aja dengan sedekah anak yatim. Berarti kan sama artinya menganggap sholat tidak wajib. Jadi kalau ijma itu tidak ada potensi beda pendapat, nggak bisa itu. Tidak ada potensi berbeda pendapat, tidak ada potensi khilafiyah. Itulah kalau ijma. Dan yang perlu kita ketahui, hadirin, ketika kita mengatakan hukum tertinggi di dalam syariat itu adalah ijma, bukan berarti ijma itu tidak menggunakan Al-Quran dan hadis. Tidak. Jangan salah persepsi. Disangkanya kalau dikatakan hukum tertinggi adalah ijma, berarti mengalahkan Al-Quran dan hadis. Justru ijma mesti pakai Al-Quran hadis. Nggak boleh nggak pakai Al-Quran hadis. Makanya contohnya tadi, hukum kebolehan, hukum asal dari jual beli adalah mubah. Berdasarkan apa mubahnya? Ijma. Ya, jadi hukumnya adalah mubah berdasarkan ijma. Ya, yang berlandaskan ayat Al-Quran. Allah berfirman, wa ahallallahul bai' wa harramar riba. Nah, tapi berarti ijma pakai Al-Quran apa enggak? Pakai Al-Quran. Kemudian hadis Nabi menyebutkan su'ilan nabiyyu ayul kasbu atyabu faqala amalu rajul biyadihi wa kullu bai' mabrurin rawahul hakim. Nah, ini Al-Quran menyatakan kebolehan, kehalalan untuk transaksi jual beli. Hadis Nabi juga banyak yang menyatakan transaksi jual beli. Jadi dalil kebolehan melakukan transaksi jual beli, dalilnya itu, dalil kebolehannya itu adalah berdasarkan ijma. Ya, dalilnya adalah ijma. Berdasarkan ya firman Allah Ta'ala suratul Al-Baqarah ayat 215 dan hadis Nabi tadi. Jadi kembali tadi, hukum tertinggi kita adalah ijma.
Kenapa disebut ijma sebagai hukum tertinggi bukan Al-Quran dan hadis? Kalau Al-Quran saja, hadis saja, itu masih ada potensi terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau sudah ijma, nggak boleh beda pendapat. Bahkan yang beda pendapat dianggap aliran sesat. Dan poin yang kedua, bahwa ijma itu tetap landasannya Al-Quran dan hadis. Bukan dia mengesampingkan Al-Quran hadis, tidak. Bisa dipahami ya? Nah, cuma itu tadi kalau bercakap sama orang awam, dibilang sesat awak. Ya, karena mendahulukan ijma dari Al-Quran dan hadis. Disuruh mengaji, tak onda, itu yang koneng. Ya, protes nomor 1, diajak mengaji, tak onda. Itu yang bikin poneng. Dah, baik. Hukum-hukum jual beli. Hukum jual beli itu bisa berubah-ubah sesuai ilatnya, sebabnya. Bisa jual beli itu dihukumi wajib. Bisa juga berubah jadi sunnah. Bisa juga jual beli itu berubah jadi makruh. Bahkan jual beli bisa jadi haram. Nah, yang pertama, ya, jual beli dihukumi wajib. Ya, artinya kalau tidak kita lakukan transaksi itu, kita berdosa. Ya, terlebih lagi kita yang punya barang dalam kondisi yang darurat, ya, kita tidak menjual barang kita, ya, itu kita berdosa. Karena dalam kondisi darurat, menjual makanan kepada orang dalam kondisi darurat, menjual makanan dalam kepada seseorang yang mana orang tersebut dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, ya, maka menjual makanan kepada orang itu tadi hukumnya wajib. Maka ketika terjadi paceklik, ya, bahan pangan nggak ada, kemudian kita termasuk pedagang beras, itulah nggak boleh menimbun beras. Nanti biar aja tunggu paceklik, udah naik barang-barang kukeluarkan. Orang udah kelaparan di mana-mana, ya, daripada nggak makan 2 kali lipat terpaksa harus beli kan? Menimbun barang tak boleh, haram. Menjual barang berasnya itu tadi dalam kondisi seperti itu wajib hukumnya, ya, karena dalam kondisi darurat, seperti menjual makanan atau bahan pangan kepada orang yang dalam kondisi darurat. Gini ya, dalam usul fikih itu ada hajat, ada uzur, ada darurat. Ya, ini harus dibedakan nih konteksnya. Seseorang dikatakan dalam kondisi darurat itu kapan? Seseorang dikatakan dalam kondisi uzur itu kapan? Dan seseorang dikatakan dalam keadaan hajat itu kapan? Ini beda. Ya, darurat, yang dikatakan darurat kalau tak dibuat orangnya bisa mati. Ancamannya menghilangkan nyawa. Itu darurat. Ngerti apa enggak? Makanya menjual makanan kepada orang yang sudah sangat kelaparan, udah kritis, ya, jual beli, menjual makanan kepada orang yang dalam keadaan kritis tadi hukumnya wajib. Kenapa kalau tak dijual makanan awak dia tak bisa makan, bisa mati? Itulah tadi, berdosa menimbun-nimbun barang, kecuali memang barang tuh banyak di pasaran, stok awak pun juga banyak. Ya, awak stoklah ikan di kulkas tuh tadi, di apa namanya, freezer atau kulkas besar itu apa namanya, gastorit, apa istilahnya kan ada kan? Kalau di pajak-pajak itu ya gastorit namanya kalau nggak salah, ya, kulkas besar, jadi ikan tuh masuk ke dalamnya itu, apalah namanya itu, barangkali itulah tuh. Itu bukan nimbun, nyetok, ya. Kalau nimbun itu memang pasar itu nggak ada bahan tuh, bahan pokok lah terutama, beras itu nggak ada. Tempat awak ada, sengaja awak nggak keluarkan, biar orang kelaparan dulu, ya. Maka dalam hukum ekonomi, ya, semakin langka satu barang, semakin tinggi pula harganya. Ya, kebetulan, ya, saya jurusan akuntansi dulu, ya. Saya sebetulnya nggak mau jadi ustadz, ya. Dulu sebelum belajar gini, sekolah saya akuntansi. Saya ujian mau masuk STAN. Tahu nggak STAN? Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi memang bagian ekonomi memang. Ya. Jadi 2 pada waktu saya atlet sepak bola, kemudian ya sekolah bagian itu tadi. Patah kaki.
Ya, nah, terakhir pasang pen, maka sampai sekarang ngilu. Kalau duduk nggak bisa lama-lama. Alhamdulillah dikasih duduk di kursi. Mohon izin ya, bukan karena tak sopan ya, karena memang hajat. Nah ini hajat, ya ini hajat. Nah itu tadi ceritanya tadi kan, darurat. Kalau nggak pakai kursi kan nggak mati nyawa, ya kan? Cuma tak nyaman duduk, gelisah. Nah, kalau gini santai kita. Nah rupanya qadarullah itu tadi patah kaki, dah kata dokternya nggak bisa lagi kau jadi atlet profesional katanya. Nah, udahlah mondok aja lah, belajar masukkan sekolah agama ya lawak mak. Nah, udahlah berubah haluan langsung. Seperti itu dia. Nah, jadi tapi ya pelajaran-pelajaran akuntansi itu masih bisa ya, masih ingat. Nah, pembukuan supaya balance kan istilahnya kan gitu kan. Kalau nggak balance berarti terjadi transaksi-transaksi ilegal. Nah, mungkin kalau saya neruskan setan, bisa kayak yang siapa tuh si Gayus ya. Nah, korupsi ya Pak ya kan, masuk penjara. Nah, jadi dalam hukum ekonomi itu seperti itu. Semakin langka satu barang, itu semakin tinggi harganya. Karena orang semakin butuh. Ya, makanya banjir ikan, kata orang. Murah nggak harga ikan? Nah, tapi kalau kosong ikan, tinggi nggak harga ikan? Kenapa contoh ikan? Karena kan daerah Kuala Tanjung kita nih, ya rata-rata ya transaksi jual belinya kebanyakan itu kan gitu kan. Nah, itu rumusnya memang seperti itu. Jadi sengaja barang itu ditimbun sampai betul-betul langka, kan harga semakin tinggi ya. Nah, itu termasuk berdosa, makanya menimbun barang itu berdosa. Jadi jual beli darurat tadi itu kalau tidak dikerjakan, tidak dilakukan, dampaknya bisa menghilangkan nyawa. Itulah darurat. Makanya ada kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahdurat. Ini kaidah fikih. Jadi ada usul fikih, ada kaidah fikih, ada fikih. Kita sekarang lagi belajar apa? Ya. Nah, ini kalau udah pengajian kita di Kuala Tanjung ada fikih, kaidah fikih, usul fikih udah kayak pesantren. Ya, udah seperti pesantren. Nah, kaidah usul dengan kaidah fikih beda ya. Contoh kaidah usul yang sering kita dengar. Al aslu fil asya'i al ibaha hatta yadulud dalila ala tahrim. Oh, itu kaidah fikih. Ya, di dalam asbah wa nazair itu. Ya, itu kaidah fikih. Lain nanti dengan kaidah usul. Ya, kaidah usul misalnya la dororo wala diroro. Jangan kau menyakiti dirimu, juga jangan menyakiti orang lain. Jadi segala tindak tanduk perbuatan yang dapat menyakiti, membahayakan diri sendiri, maka perbuatan itu dilarang. Makanya narkoba, nyabu, pompa. Ya, kalau nggak tahu narkoba, pompa, tahu pompa. Kalau dicari dalilnya dari Al-Quran nggak ada. Dalil dari Al-Quran yang menyatakan bahwasanya pompa itu haram, narkoba itu haram. Makanya ada ketemu orang, Ustadz, carikan saya mana dalil ya haramnya narkoba. Dari Al-Quran nggak ada. Dalilnya nggak ada. Ya, tapi dalilnya hadis Nabi, la dororo wala diroro. Itulah kaidah usul tadi. Jangan kau memudorotkan dirimu, jangan kau memudorotkan orang lain. Narkoba itu dapat membahayakan diri, memudorotkan diri. Nah, maka masuk keharamannya dari kaidah la dororo wala diroro. Nah, itu namanya kaidah usul fikih. Ya. Nah, jadi kalau nanti ada yang nanya, dari mana dalil pengharaman narkoba, suruh cari di Al-Qur'an, sampai kiamat kita nggak ketemu. Ya, tapi kaidahnya ada di dalam usul fikih, termasuk kaidah usul. Jadi segala hal yang membahayakan diri itu harus dihindari, apapun bentuknya. Ya, nah, pelaut, nelayan, kalau udah tahu angin kencang badai, jangan terjun melaut. Itu bisa haram. Kenapa? Membahayakannya nyawa. La dororo wala diroro. Nah, itu masuk kaidah usul. Ya, kalau tadi kaidah yang berbunyi ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu tadi apa? Sesuatu yang membahayakan, mengancam jiwa, mengancam nyawa. Kalau nggak kita segerakan, kita lakukan, kita bisa mati. Itu namanya keadaan darurat. Maka ada sebuah kaidah yang berbunyi ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, dalam kondisi darurat, kita diperbolehkan melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Contoh, ya, minum khamr tua, haram apa halal? Haram apa halal? Kalau sikit nggak apa-apa Ustaz, gitu ya. Sikit banyak haram. Ya, sikit banyak haram. Nah, ada orang undangan dia.
undangan, ya, kemudian makan daging, ya, entah cemana lah cerita, daging tuh tak terkunyahnya tetelan. Berarti apa namanya nih? Tersoda, ya. Nah, apa namanya? Iya kan? Tak bisa napas itu, pernah gitu kan? Susah, nggak bisa napas. Itu membahayakan nyawa, bisa mati orangnya, karena nggak ada saluran napas, tertutup. Ya, harus dijalankanlah makan tuh tadi, daging tuh tadi ke dalam perut dengan cara minum. Cari minum nggak ketemu. Rupanya keliling-keliling kawannya, ketemu pula orang kumpul-kumpul lagi minum tua. Nah, jelas tuh ya. Air tak ada. Aja. Ya, kalau satu teko mabuk dia, udah ceritanya udah lain ya. Nah, ambil tua tuh tadi, tenggakkan sama kawan yang tersodak tuh tadi. Diminumnya tua tuh, gluk 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 gluk. Wah, barulah bisa napas ya. Mau mati Yodan katanya. Ya, apa kau minumkan sama wak tadi tuh kok agak lain rasanya? Tua, kata kawannya. Mengapa tua kau minumkan sama wak? Ku cari yang halal tak dapat, ada pula yang haram tuh tadi. Ku tengok kau dalam keadaan kritis, bisa bahaya kau, bisa mati. Mau tak mau air tua itulah ku minum. Ku minumkan sama kau tuh. Nah, ada manis-manisnya, ada pahitnya. Coba lagi aku pingin rasain. Nah, yang kedua nggak boleh lagi, karena udah nggak darurat lagi. Nah, itu pengamalan kaidah tadi, ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan perkara yang dilarang oleh syariat, perkara haram. Itulah konteks pengamalannya itu tadi. Itu kaidah fikih namanya. Sama misalnya contoh kasusnya, ada 2 orang tersesat di gurun pasir, kita katakanlah, nggak ada tumbuhan, nggak ada apapun, ya, berhari-hari, sehingga nggak makan, nggak minum, salah satu di antara mereka dehidrasi, ya, nah, karena nggak makan, nggak minum, akhirnya gara-gara dehidrasi, siang kena matahari, kalau panas dingin melekat, kena hipotermia apa istilahnya tuh kan, ya, kedinginan, akhirnya kawannya satu mati. Nah, udah 4 hari nggak makan. Nah, akhirnya kawan yang hidup ini, aku ini bisa mati juga kelaparan. Nah, dimakannya lah bangke kawannya itu tadi. Sebatas untuk apa? Menyambung hidupnya. Asalnya haram apa tidak? Haram, tapi kalau tidak dilakukan itu dia mati juga kan? Akhirnya dimakannya lah. Mau dibilang kanibal lah. Yang penting hidup awak dulu sementara, selamat katanya. Nah, berdosakah dia tadi? Tidak. Karena dalam keadaan darurat. Kaidahnya tadi ad-daruratu tubihul mahzurat. Nah, kau kenapa jadi bandar sabu, jual sabu? Darurat Ustaz. Mana darurat kau? Ya, dibilangnya pula darurat. Memangnya kau kalau nggak ngedarkan sabu, nggak jualan narkoba, mati kau? Kan ada kerjaan yang lain. Ada saja orang sekarang. Dikit-dikit dalilnya apa? Darurat enggak, ya. Darurat itu sesuatu yang bila tidak dikerjakan akan mengancam jiwa, ya. Jadi menjual makanan kepada orang yang dalam kondisi darurat hukumnya wajib, enggak boleh ditunda-tunda, karena kalau ditunda bisa menyebabkan orang itu mati. Kemudian kedua, ada kalanya jual beli itu hukumnya sunnah. Transaksi jual beli itu hukumnya sunnah. Seperti menjual sesuatu yang memberi kemanfaatan secara umum. Jadi ada nilai maslahatnya secara umum. Ada nilai kebaikannya secara umum. Nah, khusus pedagang. Jadi kalau dagang itu supaya ikut cara Nabi, niatnya bukan untuk income saja. Bukan hanya memikirkan untung, income, bukan. Tapi niatkan, ya Allah, saya berdagang ini, apa saja perdagangnya. Kalau dagang itu kan memenuhi hajat manusia, betul apa enggak? Niatkan ketika buka kedai, ya Allah, saya berdagang hari ini, niatnya saya memudahkan hajat-hajat manusia. Ya, kebutuhan orang banyak. Apapun yang kita jual, ya, apapun yang kita jual. Namanya kalau sudah jual beli, berdagang, pasti memenuhi hajat orang banyak. Jadi rotasi kita di dalam berdagang supaya dapat berkah dan ikut konsep ya perdagangan ala Nabi Muhammad SAW, maka rotasi kita di dalam berdagang itu bukan hanya sebatas income, untung, fulus, tidak. Tapi ada nilai-nilai ya
maslahatnya di situ. Di antaranya kita niatkan ya kita berdagang untuk memudahkan hajat-hajat manusia. Itu supaya ada nilai ibadahnya dari transaksi jual beli yang kita laksanakan. Nah, jelas ya kira-kira ya. Apapun jualnya, Ustaz, saya buka kedai sampah. Ya pokoknya jualan Ibu kan. Bapak kedai sampah, jual sayur, jual ikan. Itu adalah memudahkan hajat-hajat orang banyak. Jadi rotasinya jangan mikirin berapa untung saya, berapa untung saya. Walaupun namanya orang berdagang, rotasi utamanya adalah income, adalah keuntungan. Tapi jangan lupakan, supaya dagang itu ada nilai ibadahnya, niatkan saya berdagang, berjualan, ya Allah memudahkan hajat-hajat orang banyak. Nah, jadi dagangan kita pun berkah ya. Nah, jangan lupa juga kalau udah berhasil keluarkan zakatnya, zakat tijaroh. Zakat mal itu kan macam-macam ya. Ada termasuk namanya zakat tijaroh, zakat perdagangan. Ada zakat pertanian, ada zakat peternakan ya. Ustadz, saya ternak babi, ada nggak zakatnya? Ya nggak ada ya. Nah, zakat ternak itu komoditi hewannya khusus. Ya, misalnya Bapak Ibu pengusaha sukses, peternakan ayam potong. Ya, kaya-kaya biasanya kan? Orang yang punya peternakan ayam potong, ya kaya-kaya. Tapi kalau ditanya ada nggak zakat ayam? Nggak ada. Karena ayam tidak termasuk komoditi hewan yang ada zakatnya. Tapi hasil menjual apa tadi? Ayam itu tadi itu masuk ke dalam bab zakat tijaroh. Nah, di sini misalnya banyak toke tambak udang. Ya. Nah, apa? Kan toke udang, banyak tambaknya, yo. Udah apa? Keluarkan zakat apa? Mana ada zakat udang, Ustaz? Betul, tak ada zakat udang. Karena sekali lagi komoditi zakat peternakan hewannya tertentu. Udang tidak ada zakatnya. Jadi betul kata dia. Akhirnya dia nggak mengeluarkan zakat. Nah, tapi jangan lupa walaupun udang tidak termasuk salah satu komoditi hewan yang ada zakatnya, tapi hasil penjualan udang tadi kalau sampai haulnya, sampai nisabnya, ya maka tetap jatuh kepada zakat tijaroh. Tapi jangan ditanya zakat tijaroh ya, kita nggak bahas zakat tijaroh ini. Ya, nanti face to face saja ya, empat mata kalau mau nanya cara hitung-hitungannya. Gimana menghitung zakat tijaroh? Ya, perhitungan haulnya dari kapan? Itu nanti face to face saja. Ya, atau nanti kapan-kapan bila masa kita buat daurah. Ya, khusus untuk membahas masalah perhitungan zakat-zakat itu tadi. Karena mungkin ya banyak yang kurang paham. Ya, jadi toke-toke nggak mengeluarkan zakat, cuma zakat fitrah doang. Ya, kenapa? Karena pakai ikan. Mana ada zakat ikan? Ya, tapi dia lupa hasil penjualan ikan tuh bisa kena zakat, masuk ke dalam zakat tijaroh, zakat perdagangan. Ya, jadi tetap ada zakatnya. Ya, nah, tukang bakso aja bisa kena zakat. Ya, kalau banyak apanya? Ya, toko-tokonya, gerainya, ya, penghasilan income-nya 1 bulan bisa sampai 50 juta. Dan setahun udah berapa? Karena gerainya banyak. Ya, aku nih tukang baksonya, Ustaz. Tak ada zakat awak. Berapa toko warung Bapak, gerai Bapak? Alhamdulillah kalau sebulan nggak kurang dari 50 juta lah bersih income, katanya. Wah, tuh udah pengusaha. Ya, walaupun jualnya apa? Bakso. Ada zakatnya. Jatuh ke zakat tijaroh. Ya, khair. Ya, ini karena pertemuan pertama, ya. Kita bahaslah ya hal-hal yang seperti misal itu. Jadi menjual barang-barang yang termasuk komoditi, barang-barang yang ada bagian daripadanya kemaslahatan secara umum, ya itu termasuk jual beli yang hukumnya sunnah. Seperti menjual buku-buku agama, ya bahan makanan pokok, itu maslahat umum apa enggak? Maslahat, bukan orang Islam aja yang butuh bahkan. Semua manusia butuh makan. Jadi orang yang berdagang bahan makanan pokok seperti jual beras itu termasuk dalam pembahasan jual beli yang hukumnya sunnah. Kenapa? Karena memberi kemanfaatan atau kemaslahatan secara umum. Nah, yang ketiga, bisa jadi jual beli hukumnya makruh. Ya, kapan tuh jual beli hukumnya makruh? Melakukan transaksi ya setelah azan pertama sholat Jumat. Ya, melakukan transaksi jual beli misalnya.
ya setelah azan pertama sholat Jumat. Di sini azan Jumat berapa kali? Oh, berarti aswaja ya. Kalau udah satu berarti lain ya. Nah, azan pertama Jumat. Setelah azan pertama sholat Jumat, kan pada qobliyah Jumat itu ya. Nah, di situ kita melakukan transaksi jual beli. Hukumnya adalah makruh. Sama dengan wanita. Sama dengan wanita. Hukumnya makruh bagi ahli Jum'ah. Ya. Nah, itu dia. Makruhnya bagi ahli Jum'ah. Nah, baik. Keempat, ada kalanya jual beli itu bisa jadi haram. Ya, ada transaksi jual beli yang haram. Haram ini ada dua. Haram yang sah, haram yang tidak sah. Haram yang sah, haram yang tidak sah. Salat ada yang hukumnya haram. Salat berjamaah misalnya, udah kita bahas di mana ya? Pernah saya bahas. Daerah simpang-simpang sono sana tuh, Masjid At-Taubah ya. Nah, itu udah pernah saya bahas tentang hukum salat berjamaah. Apa hukum salat berjamaah? Ya, yang terakhir saya bahas di situ ya dalam kitab Taqriratus Syadidah, bahwa salat berjamaah bisa dihukumi haram. Haram yang sah dan haram yang tidak sah. Ya, haram yang sah, haram tapi sah. Misalnya di mana? Sholat di atas tanah gosopan. Sholat di atas masjid yang dibangun di tanah garapan. Ya, di tanah garapan. Garapan itu gosop. Mencuri, ada gosop. Itu dua hal yang beda tuh. Kalau mencuri itu sembunyi-sembunyi. Makanya maling malam-malam. Yang nggak tahu orang, sunyi-sunyi. Itu mencuri. Tapi kalau gosop, bedanya apa dengan mencuri? Persamaannya sama-sama mengambil yang bukan haknya. Ya, bedanya kalau mencuri sembunyi-sembunyi, gosok terang-terangan. Itu nggak sah. Sholat di masjid, di musola yang dibangun di atas tanah gosopan. Bukan saya ngomong. Kitab Taqrirat Syadidah, silakan buka. Kitab Taqrirat Syadidah, silakan buka. Ya, tanah garapan, gosop itu. Ya, nah, saya memang nggak mau, saya jaga betul diri saya. Ya, untuk tidak sholat di tanah garapan. Ya, untuk tidak sholat di tanah garapan. Mau megah kayak manapun masjidnya. Nah, kalau udah ada tanda-tanda ini, kayaknya model-modelnya gosopan nih tanah-tanahnya. Saya nggak mau sholat situ, keluar saya walaupun jauh. Ya, itu udah prinsip saya itu. Atau nggak pun di tanah garapan. Masjid, musola yang listriknya dialiri listrik curian. BKM. Ya. Jangan karena mau murah listrik, ya. Disetel nyuri langsung dari arusnya, dari pusatnya tanpa seizin PLN. Padahal untuk sosial, masjid musola itu ada sosialnya. Ya, ada sosialnya. Diskonnya banyak, bahkan bisa digratiskan oleh pihak PLN. Tinggal kita mengajukan untuk musola kita nih. Musola apa namanya nih? Al-Husain misalnya. Nah, kan ada SK-nya kan gitu kan, BKM-nya apa segala macam, ajukan ke PLN. Ya. Nanti mereka akan mensubsidi listrik. Bukan jatah listrik itu dikurangi, enggak, tetap sesuai kebutuhan, tapi pembayarannya nanti mendapat subsidi yang harusnya 1 juta bisa jadi 200.000 aja per bulan. Padahal itu ukuran listrik yang dipakai adalah 1 juta rupiah per bulannya. Urus aja. Ya, capek Ustadz. Kalau capek jangan jadi BKM. Jelas ya? Nah, sama lu juga nggak boleh. Ya, gosop. Itulah namanya gosop. Jadi sholatnya di rumah, berarti ya sama juga. Sholat yang sah tapi haram. Ya, apalagi di masjid berjamaah, maka jemaahnya sah tapi haram. Ya, itulah dia. Baik, itu termasuk bagian dari hukum haram tapi sah. Nah, jual beli ada yang haram tapi sah. Melakukan transaksi setelah azan kedua Jumat bagi ahli Jumat. Ya, melakukan transaksi
setelah azan Jumat yang kedua bagi ahli Jumat. Haram hukumnya, berdosa. Ya, tapi kalau udah terlanjur terjadi transaksi jual beli, sah jual belinya, tapi haram, berdosa pelakunya. Nah, kemudian transaksi jual beli yang haram tapi tidak sah. Ya, seperti melakukan jual beli yang tidak memenuhi syarat. Ya, jual beli yang tidak memenuhi syarat. Makanya gini, banyak problem-problem petani, ya. Petani pakai pupuk kandang, ya, dari kotoran sapi, kotoran kambing. Benda najis nggak? Dalam mata kita boleh nggak jual beli benda najis? Tak boleh. Jadi akadnya apa coba? Nah, kan gitu kan? Akadnya apa? Hah? Upah. Upah ngisi. Ujrohnya tuh ya, ngumpulnya ya. Nah, ini 50.000 rupiah, inilah uang capek kau ngumpulkan itu. Nah, bisa juga. Ya, nah, tapi ada dengan akad yang lebih jelas nanti. Tapi nantilah, ya. Nah, ini masih mukaddimahnya ini. Entah 10 tahun lagi sampai pembahasan itu. Nah, terakhir ngaji tauhid, ngaji muamalah sama enaknya ya. Sama, karena sama pentingnya. Ya, khair, kita lanjut. Tadi dikatakan syarat rukunnya jual beli ada berapa tadi secara garis besar? 3. Akid. Akid atau akidah ini. Sama lah tuh. Ya. Yang kedua ma'kud alaih. Yang ketiga sigot. Nah, akid atau akidah ini meliputi bai' dan mushtari. Ya, bai' itu penjual. Itu dalam istilah fikihnya bai'. Ya, bai' itu istilahnya dalam fikihnya. Ya, kalau kita bai' itu penjual. Kemudian mushtari. Mushtari itu adalah pembeli. Ya, mushtari itu adalah pembeli. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Akidah ini. 2 orang yang melakukan akad. Ya, 2 orang yang melakukan akad siapa? Bai' wal mushtari. Si penjual dan si pembeli. Nah, syaratnya penjual dan pembeli. Bai' wal mushtari. Penjual dan pembeli. Agar transaksi mereka dianggap sah, maka penjual maupun pembeli harus memenuhi syarat-syaratnya. Jadi, rukun jual beli yang pertama adanya penjual, adanya pembeli. Akidah ini, ada penjual, ada pembeli. Tapi apakah setiap ada penjual, ada pembeli lantas langsung boleh aja gitu melakukan jual beli? Belum tentu. Penjual dan pembeli pun ada syaratnya. Ya, apa syarat penjual dan pembeli? 2 aja syaratnya. Yang pertama mutlak tasarruf. Ya, mutlak tasarruf. Ya, yang kedua mukhtar. Nah, jadi kalau ditanya syarat penjual, syarat pembeli, ya, harus memenuhi 2 syarat agar transaksi jual beli yang dilakukan oleh si penjual, transaksi jual beli yang dilakukan oleh si pembelinya dapat dihukumi sah secara hukum syariat, maka penjual dan pembeli harus memenuhi 2 syarat. Apa syaratnya tadi yang pertama? Tasarruf, ya, mutlak tasarruf. Yang kedua adalah mukhtar. Ya. Ada? Oh, ada. Lain mukhtar, Pak Mukhtar lain ya kan? Nah, mutlak tasarruf. Nanti kalau kita ngebahas wakaf, mutlak bab wakaf ya. Jadi saya sampaikan aja sekarang. Gini, kalau dapat kita istilah-istilah dalam pembahasan jual beli ini, mau bahas bab wakaf, mau bahas bab apa mudah. Sama kan kalau belajar tauhid, paham dulu jirim, jisim, jirim, arad. Baru kita mau bahas apa aja, enak apa enggak? Ya, nah, qalbul haqaiq. Apalagi Pak Isa istilah-istilah itu. Nah, banyak. Nah, tahsilul hasil. Kalau udah paham awak di awal gampang. Nah, inilah kuncinya. Di pembahasan bab jual beli ini, nanti saya akan sampaikan banyak istilah.
dan dipahamilah betul-betul. Dan istilah itu akan saya jelaskan. Maksudnya ini begini, begini, begini. Jadi ketika nanti kita selesai bab jual beli, mungkin mau bahas bab wakaf, ya, karena banyak juga problem terkait wakaf. Nah, nanti muncul lagi istilah-istilah itu, mutlak tasarruf misalnya, wakaf. Syarat orang yang boleh mewakafkan hartanya, ya harus mutlak tasarruf juga. Jadi saya nggak usah jelasin lagi. Oh, ini mutlak tasarruf itu sama. Mutlak tasarruf bab wakaf dengan mutlak tasarruf bab jual beli nggak jauh beda. Bahkan memang nggak beda, sama. Nah, jadi ini pahami betul-betul. Ya, akidah ini dua orang yang berakad, si penjual dan si pembeli. Ada penjual, ada pembeli, barulah terjadi jual beli. Kalau ada yang jual, nggak ada yang beli, ada pembeli, nggak ada yang jual, terjadi nggak transaksi jual beli? Tidak akan terjadi. Dan setelah terpenuhi adanya penjual, adanya pembeli, maka keduanya harus memenuhi syarat agar transaksi jual beli yang mereka lakukan itu dapat dihukumi sah. Makanya syarat penjual pembeli yang pertama tadi mutlak tasarruf. Ada istilah mutlak tasarruf. Satu. Ada ahli tasarruf. Dua. Yang ketiga ahli tabarruk. Tiga istilah ini sama. Cuma nanti dalam bab wakaf itu diistilahkannya bukan mutlak tasarruf tapi ahli tabarruk. Jadi nggak ada beda. Paham ya sekali lagi ya? Ini ada tiga istilah. Ya, mutlak tasarruf. Sebelum saya jelaskan apa itu mutlak tasarruf. Mutlak tasarruf. Kemudian yang kedua ahli tasarruf. Yang ketiga ahli tabarruk. Tiga istilah ini ya lapasnya beda, maknanya sama. Ahli tabarruk nanti akan banyak kita temukan kalau kita mengaji bab wakaf. Ya, di bab wakaf pada kitab-kitab secara umum tidak menyebutnya sebagai mutlak tasarruf, tapi menyebutnya sebagai ahli tabarruk. Padahal nggak ada bedanya. Ah, ya jelas nih ya, paham ya? Tiga istilah ini. Baik. Jadi Ustaz, apalah itu mutlak tasarruf? Singkat, ya, nggak usah panjang-panjang. Langsung ke inti pembicaraan. Yang dikatakan mutlak tasarruf adalah orang-orang yang mendapat izin dari syariat untuk membelanjakan hartanya. Ya, orang-orang yang secara legal mendapat izin dari syariat untuk membelanjakan hartanya, apakah untuk membeli atau menjual. Itulah namanya mutlak tasarruf. Orang gila punya mobil. Dah, boleh nggak orang gila tadi jual mobilnya? Tak boleh. Kenapa? Dia tidak termasuk mutlak tasarruf. Dia tidak mendapat izin dari syariat untuk membelanjakan hartanya. Kenapa? Gila. Ya. Nah, berarti kalau orang yang boleh membelanjakan hartanya digolongkan sebagai mutlak tasarruf, ahli tasarruf atau ahli tabarruk. Nah, berarti kan ada orang yang terhalang oleh syariat, tidak mendapat izin untuk sembarangan membelanjakan hartanya. Walau dia punya uang, walau dia punya barang, ya, tapi dia tidak mendapat izin dari syariat Islam untuk menjual barangnya atau menggunakan uangnya untuk membeli sesuatu. Ada orang-orang yang dilarang. Contohnya tadi, orang gila, dia punya mobil, punya kereta, ya. Nah, jadi dijual, dia menjual keretanya, nggak boleh kita beli. Berapa Pak jual kereta nih? Kereta fiction. Udahlah 1 juta rupiah aja katanya. Awak lah yang untung, dia yang rugi. Namanya gila. Kenapa nggak sah transaksi jual belinya? Karena nggak termasuk mutlak tasarruf. Jadi kembali tadi, ada orang yang mendapat izin, ya, ada orang yang tidak. Kalau orang yang mendapat izin membelanjakan hartanya diistilahkan apa tadi? Mutlak tasarruf. Nah, orang yang tidak mendapat izin dari syariat membelanjakan hartanya diistilahkan namanya mahjur alaih. Nah, istilahnya mahjur alaih. Jadi orang gila tadi masuk mutlak tasarruf tidak? Ya, tidak masuk mutlak tasarruf. Berarti dia termasuk
Mahjur alaih. Nah, itulah nanti mau kita bahas juga. Nah, ada istilah mahjur alaih. Termasuk mahjur alaih dalam fikih. Silakan kitab Bajuri buka. Ya, dalam masalah nafkah. Istri itu mahjur alaih dari harta suami. Istri yang selama ini konsep yang kita pahami apa? Ibu-ibu. Duit bini gitu ya. Harta istri, harta istri. Harta suami, harta istri. Itu selama ini yang tersampaikan di masyarakat kan? Padahal konsepnya secara fikih, istri itu termasuk mahjur alaih dari hartanya suami. Ya, dalam artian seorang istri tidak diperbolehkan membelanjakan harta suaminya tanpa izin suami. Sementara yang berkembang di masyarakat, uang laki itu hartanya laki adalah hartanya bini. Itu dari fikih mana? Saya tanya dulu coba. Siapa yang mengajarkan itu? Kecuali kalau si suami tidak memberi nafkah. Ibu ambil hartanya suami, mencurilah kita katakan, tanpa sepengetahuan suami, hartanya suami ibu ambil, seukuran kebutuhan nafkah, ibu nggak berdosa. Tapi kalau ibu sudah diberikan nafkah oleh suami, ibu masih juga mengambil sembarangan membelanjakan harta suami, ibu berdosa. Karena nafkahnya sudah diberikan. Karena dalam konsepnya fikih, istri termasuk mahjur alaih dari hartanya suami. Sering nggak ibu nemukan waktu nyuci pakaian bapak ibu nemu duit? Ayo, nggak mau ngaku lah nih, takut ya. Sering apa enggak? Pernah Ustaz, walaupun nggak sering. Ya, nah, kalau 10.000, 20.000, ya kan dibalikkan, ya kan. Begitu awak lihat nih, muak satu ikat. Oh, bisa nih beli abaya, ya kan? Beli jilbab baru. Udah dibalikkan barang tuh, baru bilang ke suami. Suami pun mau bilang apa? Mana duitnya tadi, Dek? Inilah bang, baju yang kupakai inilah dia. Kata istri. Kata suami, udahlah, aku lagi nak dicakap. Ridho nggak abang? Ya ridho lah, namanya udah dibeli duluan. Paham ya maksudnya ya? Ya Allah, majur alaih. Hati-hati. Ya, itu nggak haknya ibu. Tidak haknya ibu. Maka istri yang soleha akan berhati-hati kepada hartanya suami. Kenapa? Karena dia paham bahwa seorang istri dalam syariat kita itu termasuk mahjur alaih, ya, dari hartanya suami. Ya, jadi jangan sembrono kepada hartanya suami. Ya, terlebih lagi suaminya sudah memenuhi nafkah wajibnya. Ah, itulah dia. Makanya kadang yang di TV-TV itu asal-asalan aja wak tengok. Jadi nggak semua yang masuk TV itu benar. Ya, ngerti nggak maksudnya? Ya, nggak semuanya benar yang di TV itu. Makanya saya nggak pernah nengok TV. Ya, Al-Quran itu adalah ya hasil ya lidahnya Tuhan katanya. Ada pula yang ceramah kayak gitu. Kalam Allah ya hasil lidahnya Tuhan. Awak guru tauhid, awak mati karena TV itu. Mau komen nggak bisa kan gitu kan? Daripada panas awak. Lidahnya Tuhan. Coba bayangkan itu. Mujassimah, kan gitu kan? Menganggap Allah punya lisan, berjisim. Tapi banyak jadwalnya di TV. Itulah pula. Nah, orang awam nih mana tahu? Yang taunya dia asal masuk TV, benarlah itu. Awak yang tak masuk TV tak didengar cakap awak. Ya. Sampai apa namanya? Ada jadwal saya di satu tempat. Ya. Rupanya Najir nanya, rumahnya di sebelah rumah. Dah, Bapak kenapa nggak pernah ikut pengajian? Alah, anak-anak ustadznya katanya. Bilangin awak kan, budak koci. Anak-anak ustadznya katanya. Nanti dibuat ngaji kayak di sini, pecah kepala kan gitu kan. Kalau di Medan itu umum-umum aja, ya pakai kitab. Tapi penyampaian udah mazhab Syafi'i aja udah, yang umum-umum aja. Mana ada saya jelaskan qaul asal, kalau ini enggak ada. Ya, ngaji tauhid pun yang sebatas fardu ain. Tapi anehnya,
Dia bercerita di warung kopi, yang dikajikan awak tuh, yang didengar dari rumahnya, itulah yang disampaikan kalau cerita di warung kopi. Tapi dia nggak mau datang mengaji, dibilangnya ustadznya anak-anak. Tapi dia berkombo sama kawan, hasil yang awak sampaikan kan sebelah rumah. Rumahnya itu sebelah masjid, dengar lah. Itulah apa yang awak kombokan di ngaji itu yang disampaikan. Nah, tapi dia nggak mau ngaku dari mana dapat ilmunya, nggak boleh kayak begitu tuh. Ya, harus ada penghargaan kepada ilmu. Ya, jadi kita misalnya buat tulisan, kopas, buat itu tulisan siapa? Ya, jangan seolah-olah kopas ngutip tulisan orang, masukkan ke Facebook, seolah-olah itu tulisan kita, kan nggak boleh, mencuri itu namanya. Ya, mencederai ya karya ilmiahnya seseorang. Itulah dia. Rupanya anak-anak awak katanya kan. Saya begitu kalau mengisi pengajian di tempat baru, saya kan selalu bawa kawan, ya kan. Selalu yang dianggap ustadz bukan awak, ya kawan awak itulah. Ada pula model kawan awak pakai jubah, pakai rida, ya kan. Ada janggutnya. Dulu ada kawan Bib Jul ya, kemana-mana sama dia dulu. Udah, asal ngisi tempat baru, silakan ustadz, ya kan. Dia pula yang bawa kitab, awak pula yang nyupir mobil, ya kan. Berarti kan awak supirnya, dia bawa kitab, dialah ustadznya, ya. Terakhir silakan ustadz jadi imam. Bukan aku pak imamnya katanya, bukan aku ustadznya. Itu, kiranya bapak yang ininya, ustadznya katanya. Pertama tempat pengajian baru, awak bercerita, orang tuh pun merokok, ya kan, berkombo, karena ustadznya anak-anak, kan gitu kan. Udah didengar kajian tuh, barulah badan tuh berbalik, mati rokok, sodap rupanya, kan gitu dia. Biasa itu kalau di tempat-tempat baru. Ya berarti awak awet muda kan gitu ya kan. Ya baik, kita lanjutkan. Itu intermezzo aja. Nah, jadi mutlak tasarruf. Syarat penjual pembeli harus mutlak tasarruf. Maka kalau dia tidak termasuk mutlak tasarruf, berarti dia termasuk apa? Mahjur alaih. Istilah-istilah itu dikenali itu ya, jangan lupa. Termasuk mahjur alaih tadi orang gila. Termasuk juga istri adalah mahjur alaih terhadap hartanya suami. Jadi nggak benar kalau dikatakan harta suami adalah harta istri. Seolah-olah mutlak semuanya harta suami adalah harta istri. Padahal tidak seperti itu konsepnya. Ya, mahjur alaih. Nah, termasuk mahjur alaih anak kecil. Di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, ya, transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah. Karena anak kecil tidak termasuk mutlak tasarruf. Karena syarat mutlak tasarruf itu harus berakal. Itulah syarat utamanya. Makanya orang gila tadi, walau dia sudah balik, ada nggak akalnya orang gila? Nggak ada. Maka nggak termasuk mutlak tasarruf. Jadi yang supaya dia masuk mutlak tasarruf, ya, dia berakal. Nah, kalau tidak berakal, maka tidak termasuk mutlak tasarruf. Nah, baik. Jadi anak kecil itu termasuk orang berakal apa tidak? Ya, berakal tapi tidak penuh akalnya, tidak sempurna. Maka anak kecil tidak termasuk mutlak tasarruf. Jadi kesimpulannya apa Ustaz? Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil menurut konsep dasar fikih mazhab Syafi'i tidak sah. Ya, konsep dasar mazhab Syafi'i. Ya, transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum balik tanpa pengecualian itu tidak sah. Konsep dasar mazhab Syafi'i. Tapi dalam fikih muamalah kita nggak mesti fokus hanya kepada mazhab Syafi'i. Kadang pun di mazhab Syafi'i sendiri, ya, ada pendapat yang lain. Contoh, nah terjawab juga jadinya nih ya, tentang ijab kabul. Konsep dasar mazhab Syafi'i transaksi jual beli harus pakai ijab kabul apa enggak? Ijab kabul harus jelas lapasnya. Saya jual jus jeruk ini seharga Rp5.000. Nah, saya beli minimal itu. Tapi wah, ada jus jeruk, ada. Bapak enggak tahu, satu aja wak. Nah, buatlah wak, buat. Bapak wak, Rp5.000. Wak duitnya. Nah, ini jusnya. Makasih wak. Itu enggak termasuk ijab kabul. Berarti transaksinya nggak pakai ijab kabul. Konsep dasar madhab Syafi'i, transaksi jual beli nggak ada ijab kabulnya tidak sah. Berarti banyak transaksi jual beli kita nggak sah. Tapi Imam Nawawi, madhab Syafi'i apa enggak? Jadi kita gini, dalam bermadzhab, dalam berfikih,
kalau masih ada pendapat di dalam madhab Syafi'i, walaupun itu qaul dhaif, walaupun itu pendapat yang lemah, lebih bagus itu yang dipakai daripada harus taufik pindah kepada mazhab yang lain. Jelas apa enggak kira-kira? Apalagi dalam urusan muamalah. Itu konsep dasar mazhab Syafi'i, tapi Imam Nawawi mengatakan jual beli yang tidak pakai ijab qabul itu tetap sah. Namanya bai' mu'athah. Ya, bai'ul mu'athah. Transaksi jual beli tanpa ijab qabul. Yang penting ucapan pembeli, ucapan penjual itu sudah berlaku di masyarakat memang, udah jadi adat. Ya, wah, ada jual jus jeruk, ada. Bako satu, wah, 5.000. Buatkanlah 1 bungkus, wah. Ah, dibuat, buat jadi. Ah, nih jusnya. Ini wah duitnya ya. Makasih ya, wah. Itu udah berlaku secara adat enggak di masyarakat? Nah, kan itu yang kita pakai. Jadi Imam Nawawi membolehkan transaksi jual beli tanpa ijab qabul, ya, secara sore ataupun kinayah, karena ijab qabul dalam jual beli sama, ada lapas sore, ada lapas kinayah. Nanti sigot kita bahas. Ini kita masih bahas akidain, ya, belum masuk bab sigot. Tapi ini saya singgung sedikit, ya, sebagai penutup. Jadi boleh, ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, bapak ibu misalnya melakukan transaksi jual beli. Awak bilang beli yo, makasih katanya. Kan nggak juga terjadi transaksi, karena nggak paham orang yang jual. Tapi kalau orang yang paham, beli yo, Pak, yo jual. Nah, terjadi akad, lebih bagus. Ya, tapi ketika tidak terwujud ijab qabul itu tadi, ya, kita mengucapkan beli, nggak ada jawaban dari si penjual jual, berarti terjadi nggak ijab qabul? Enggak. Lantas udahlah aku nggak jadi beli. Ya, mengapa cuy? Aku tak mau terlibat transaksi jual beli yang tidak sah. Oh, aku mazhab Syafi'i nih. Loh, memangnya begitu kali? Enggak juga, ribet nanti jadinya. Ya, di dalam mazhab Syafi'i sendiri masih ada pendapat kedua, pendapat Imam Nawawi, jual beli tanpa ijab qabul diperbolehkan. Namanya bai'ul mu'athah, dengan syarat lapas yang digunakan antara penjual dan pembeli, lapas yang umum digunakan masyarakat tersebut. Ya, makasih. Nah, itu kan umum apa enggak udah kita di sini? Umum di mana-mana. Maka ya sudah, nggak jadi masalah. Jadi jangan terlalu kaku kita nih. Dalam fikih muamalah jangan terlalu kaku. Pokoknya transaksi jual beli kalau nggak ada ijab qabul nggak sah. Ya rasain situ, kamu yang susah sendiri nanti. Ya, susah sendiri, saya jamin. Karena zaman sekarang sedikit orang yang paham ijab qabul dalam transaksi jual beli. Hatta orang Islam sendiri pun kadang pun nggak paham tentang ijab qabul. Ya, taunya ijab qabul, qabil itu nikah. Ya, nah, itu aja yang tahunya, ya kan? Nah, khair. Jadi penutup, transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil menurut konsep dasarnya fiqh madhab Syafi'i, dan ini jadi fatwanya Imam Syafi'i, transaksi anak kecil tidak sah karena anak kecil tidak termasuk mutlak tasarruf, ya, karena dia belum memenuhi syaratnya. Tapi ada 3 pendapat, ya, selain itu. Menurut Imam Abu Fadl, Imam Qadhi Abu Fadl, transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil sah jika berupa barang yang remeh-temeh. Nah, apa mak? Pergi dulu ke kode muka tuh. Apa anda diboli mak? Bolikan dulu omak gula 1 kilo, garam 1 bungkus. Nah, anak kocik tadi yang pergi belanja, belum balik. Yang diperjualbelikan barang remeh-temeh apa enggak? Remeh-temeh kan? Ya. Nah, menurut Imam Qadhi Abu Fadl sah dengan catatan yang diperjualbelikan barang remeh-temeh. Nah, ya. Nah, apa mak? Pergi kau dulu ke showroom mobil tuh. Ya. Bolikan dulu mobil omak. Ah, ini duitnya 200 juta. Omaknya gilo. Ya, omaknya gilo. Udah kocik disuruh boli mobil. Ya, tak sah. Kalau fatwanya Imam Qadhi Abu Fadl. Pendapat kedua Imam Nawawi. Ya, mazhab Syafi'i ya. Jika dalam kadar yang sedikit menurut standar uruf, maka sah meskipun tanpa izin wali. Kalau menurut pendapat, bedanya apa dengan pendapat yang pertama, Imam Qadhi Abu Fadl? Imam Qadhi Abu Fadl juga berpendapat kalau yang diperjualbelikan barang yang remeh-temeh itu boleh dengan syarat ada izin dari walinya. Tapi kalau Imam Nawawi
Ya, kalau yang diperjualbelikan barang remeh-temeh, maka diperbolehkan walau tanpa izin wali. Itu bedanya pendapat ketiga dengan pendapat yang pertama. Jadi pendapat Imam Nawawi mengatakan transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil, selagi barang yang diperjualbelikan adalah barang yang remeh-temeh, walaupun tanpa seizin walinya sah transaksi jual belinya. Kan kita sering, kalau kita mau pakai mazhab Syafi'i tulen, anak kita mau jajan apa enggak? Cucu kita mau jajan apa enggak? Ya, jangan awak kasih duitnya jajan kau, awak yang ke kedai. Ya, awak yang transaksi jual belikan jajan. Nah, itu kalau mau mazhab Syafi'i tulen. Ngerti ya maksudnya kan? Nah, terakhir asyik membola budak aja. Kojo tidak, masak pun tidak, tak menentu. Ya, rumah tak terurus, membola budak. Akhirnya kan repot sendiri. Ya, repot sendiri. Pokoknya Ustaz, transaksi jual beli anak kecil nggak sah. Nah, guru-guru kan kita kebanyakan kayak begitu tuh. Ya, nah, aku mau yang muktamad aja. Ya, nah, amalkanlah tuh muktamad yang dalam muamalah. Bisa apa enggak semuanya? Nah, itulah dalam fikih harus ada keterbukaan terhadap pendapat selain yang kita pegangi. Dalam fikih harus ada keterbukaan kepada pendapat yang selain kita pedomani. Paham maksudnya ya? Mungkin selama ini yang kita pedomani, jual beli mesti ada ijab kabul. Ya kan, kalau gitu kan? Nggak salah, silakan pedomani itu. Tapi Anda bisa nggak mengamalkan itu? Kan gitu. Ya, rupanya lebih sering dia terjebak transaksi jual beli nggak pakai akad, nggak pakai ijab kabul. Nah, katanya mau yang muktamad, ya nggak mau memudah-mudahkan hukum. Ya, nah, buatlah tuh, bisa apa enggak? Nah, termasuk membelanjakan anak kecil. Ya, anak kecil awak, budak awak nak berjajan ke kedai, beli apalah jajan-jajan 5 ribuan, ciki-ciki kan gitu. Iya kan? Nah, itu kalau konsep mazhab Syafi'i jangan orang tua ngasih duit. Nah, kau jajan sana. Orang tuanya yang belanja ke kedai. Kan sama-sama mutlak tasarruf. Awak bolehlah jajanan tadi awak bawa balik. Repot apa enggak? Kalau bilang itu enggak repot, amalkan. Ya, saya butuh bukti. Ya. Nah, Pak Abdullah ada anak kecil kan? Nah, ayah tak repot, kau dekat. Nah, cobalah. Awak lagi sodok tidur pagi. Ya. Jajan. Pasti ya, cemana kita? Awak keluarkan dompet. Goceng pergilah sana. Ayah nak tidur. Coba begitu. Ya, jajan. Awak bangun. Ya, awak bolikan. Oh, sayang betul lah apa tuh sama anaknya. Ya, tak mungkin. Ya, teramalkan di masa sekarang konsep mazhab Syafi'i yang betul-betul fatwa Imam Syafi'i. Akhirnya kita beralih ke fatwanya Imam Nawawi untuk barang remeh kan gitu kan. Pak Abdullah punya anak kecil, anaknya mau jajan, Pak yang ngejajani Pak Abdullah atau Pak Abdullah kasih duit aja, suruh dia belanja sendiri. Nah, udah, berarti ikut pendapat Imam Syafi'i apa Imam Nawawi? Imam Nawawi kan. Nah, ngerti ya maksudnya ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai situ aja dulu ya. Jadi akidain tadi meliputi penjual pembeli. Syarat penjual pembeli yang pertama apa tadi? Mutlak tasarruf. Syarat kedua mukhtar. Ya, mukhtar itu apa? Belum kita bahas. Ya, belum selesai. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator.